Shalom Bapak Ibu, apa kabar jemaat GBI Hosana yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita boleh tiba di minggu pertama di tahun baru, bukan satu kebetulan. Apa yang telah Tuhan kerjakan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh tiba di hari ini. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Tahun 2020 telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh dengan tidak kepastian. Tapi satu bukti nyata, saudara dan saya boleh ada pada pagi hari ini. Satu bukti kebaikan dan kesetiaan Tuhan buat saudara dan saya. Saya tahu bahwa melewati tahun 2020 tidak mudah. Tapi kita boleh lihat bahwa kita boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya di tahun 2021 yang kita akan jalani ke depan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu siap? Amin. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan memulai ibadah perdana di 2021 pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami 1 tahun Tuhan. Bukan waktu yang singkat, tapi kami percaya kami boleh ada pada hari ini. Semuanya Tuhan bukan kebetulan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebisaan kami, tapi semata-mata karena kasih dan penyertaan Tuhan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, di awal minggu pertama ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memimpin kami pada sampai akhir tahun nanti juga Tuhan. Kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita percaya katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dalam ibadah awal tahun GBI Hosana hari ini dan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sampai kita hari ini sepanjang tahun 2020. Kita telah melalui banyak hal dalam hidup kita dan kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan adalah yang setia. Mari kita mau sama-sama siapkan hati untuk memasuki ibadah hari ini. Saya ajak setiap kita boleh tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang setia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Setelah kami melalui 1 tahun di tahun 2020, dengan begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kami, dan kami menyadari betapa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Tuhan, biarlah ibadah hari ini boleh menyenangkan hatimu dan berkenan kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami, bawa hati kami buka di hadapan Allah Roh Kudus, bekerjalah seturut dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
tahun ini dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuh hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Kami bersyukur untuk sumber damai sejahtera kami, Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Kami adalah orang-orang yang berbahagia itu, Tuhan, karena kami percaya kepadamu dengan segenap hati kami, dan kami tidak mau mengandalkan pengertian kami sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Kami mau berjalan, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, kami bersyukur Tuhan.
setiap lagu kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya na 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 na, ikaralabayase. Terima kasih Tuhan buat karya salibmu Yesus, buat hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hidup yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kau yang telah membayar lunas setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Biar hidup kami jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau yang ada di dalam setiap kami Tuhan, dan kami ada di dalam Engkau. Kau yang menyatakan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara, apa kabar? Kita sudah memasuki tahun 2021. Saya berdoa saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap percaya bahwa sepanjang tahun 2021 ini Tuhan tetap setia memelihara kita. Amin. Mari kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini karena kami telah melihat bagaimana penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Sampai saat ini kami boleh tetap mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati setiap kami jemaat-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, supaya segala sesuatu ini adalah bersumber dari hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, ini adalah minggu pertama kita memasuki tahun 2021. Ya, kita berdoa, saudara, sepanjang tahun ini keadaan bisa menjadi lebih baik.
entah itu kesehatan, pekerjaan, keuangan, maupun hubungan kita dengan Tuhan. Maksudnya tahun 2021 kita terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Apakah keadaan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ya tidak ada yang tahu. Jadi boleh dikatakan segala sesuatu itu dapat terjadi tanpa kita duga sebelumnya. Pengalaman yang terjadi di tahun 2020 adalah pengalaman yang telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi ya seperti apa kejadian yang akan dialami. Nah, begitu juga dengan keadaan di tahun 2021. Saudara, berdasarkan pengamatan yang kita perhatikan akhir-akhir ini bahwa sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, COVID-19 ini masih dianggap sebagai masalah yang sangat serius dan masalah yang cukup mengancam bagaimana keadaan negara kita. Ya, apalagi belakangan ini ada varian baru virus corona dari Inggris. Ya, virus ini diketahui lebih berbahaya dan menjadi penyebab lonjakan bagaimana kasus COVID-19 ini di Inggris boleh terjadi. Ya, karena itu kita melihat bagaimana pemerintah terus berusaha menanggulangi dan memulihkan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Saudara, mari kita mau terus berdoa bagi bangsa kita supaya bangsa dan negara kita ini boleh mengalami bagaimana pemulihan dari Tuhan, baik kesehatan maupun pemulihan ekonomi yang terjadi di bangsa kita ini. Saudara, saya berdoa juga ya buat semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan sayangi. Boleh dikatakan kita boleh tetap mengalami kemampuan dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi situasi ke depan sepanjang tahun 2021 ini. Saudara, mari kita mau terus tetap dekat dengan Tuhan. Ya, kita boleh dikatakan kita menyerahkan segala persoalan masalah kita kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, ya. Saudara, kita harus tetap percaya bahwa Allah itu akan tetap memelihara kehidupan saudara, ya. Dia akan tetap setia memberi pertolongan dan penyertaannya. Dan bahwa dia tidak akan pernah bagaimana meninggalkan saudara anak-anaknya. Amin. Nah, saudara, bagaimana kita boleh melewati sepanjang tahun 2021 ini? Ya, boleh dikatakan kita bisa melewati minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai di penghujung tahun 2021, kita boleh sungguh-sungguh tetap mengalami sukacita kemenangan di dalam Tuhan. Saudara, satu-satunya cara ya bagaimana kita bisa melewati tahun 2021 ini dengan baik. Ya, kita boleh melewati tahun 2021 ini dan kita hadapi tahun 2021 ini dengan tetap ketenangan, damai sejahtera dengan Tuhan. Saudara, satu-satunya cara yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Amin. Nah, saudara, mengapa saya katakan demikian? Ya, mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita? Ya, kita perlu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Ya, saudara, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, saudara, bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu bagaimana melewati tahun 2021 ini. Perahu kita bisa tenggelam di tengah jalan, rumah kita bisa berantakan di tengah jalan, keadaan keluarga kita tidak bisa menentu. Ya, karena taufan dan ombak ujian dan cobaan itu dapat masuk ke dalam perahu kita, dapat masuk ke dalam keluarga kita.
Karena itu saudara, kita mau sungguh-sungguh, kita perlu bagaimana tinggal di dalam Yesus. Ya. Dan Yesus itu sungguh-sungguh tinggal di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa ketika Yesus tinggal bersama-sama dengan kita, ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka Tuhan sendiri akan berkata, ya, diam, tenanglah, angin itu akan reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, ini pengalaman yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, bagaimana ketika saat itu murid-murid bersama-sama dengan Yesus ada dalam satu perahu. Mereka menghadapi tofan dan badai angin yang begitu sangat menakutkan. Tetapi ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, ya, mereka sungguh-sungguh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Percayalah saudara, ya, selama saudara tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup saudara, ya, kita akan melewati bagaimana tahun 2021 ini sekali lagi dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Nah saudara, pertanyaannya pada saat ini, ya, apa maksudnya ketika kita diajar untuk tinggal di dalam Tuhan, ya. Saudara, artinya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang terus mau diajar, ya. Bagaimana kelakuan kita itu terus diperbaiki. Kita menjadi orang-orang yang mau dididik untuk bertumbuh di dalam firman-Nya. Ya, dengan kata lain saudara, ya, kita harus tetap berada bersama-sama dengan Dia. Kita tetap ada di dalam kebenarannya. Kita tidak menyimpang dari firman-Nya. Boleh dikatakan kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman itu sendiri. Itulah sebabnya saudara, ya, gereja selalu mendengung-dengungkan, gereja selalu menghimbau, gereja selalu mengajak, ya, bagaimana kita perlu membaca dan merenungkan akan firman-Nya setiap hari, ya. Karena saudara, ketika kita sungguh-sungguh merenungkan, ketika kita sungguh-sungguh membawa itu dalam kehidupan kita, menjalani itu kita jalani dalam kehidupan kita, saudara, kita akan menemukan apa yang disebut dengan jalan-jalan Tuhan, ya. Kita akan melihat bagaimana ketetapan-ketetapan Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk disesatkan. Kita tidak akan mudah untuk terjatuh dalam dosa. Bahkan kita menjadi orang-orang yang mudah terhilang dari Tuhan. Karena tanpa firman-Nya, sekali lagi, ya, firman Tuhan katakan apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, mari kita mau menjalani tahun 2021 ini dengan sungguh-sungguh bertekun dalam firman-Nya. Ya, semua jemaat yang dikasihi dan disayangi Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Saudara, itu yang pertama. Ya, yang kedua, saudara, ketika kita telah diajar bagaimana kita tinggal di dalam Dia, ya, maka saudara, saat ini bagaimana kita sungguh-sungguh membuka hati kita, membuka kehidupan kita, bagaimana Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara, hal yang luar biasa ketika Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, Tuhan akan memberi bagaimana hikmat-Nya. Tuhan akan memenuhi bagaimana hikmat-Nya kepada hidup saudara, ya. Dan kasih karunia Allah itu ada pada kita yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita perhatikan Lukas 2 ayat 40. Saudara, ditulis di sana demikian, ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, siapa anak itu? Yesus. Nah, saudara, kita tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30.
Artinya Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Jadi saudara, saya percaya ketika Tuhan di dalam hidup kita, ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, ketika Yesus berdaulat atas kehidupan kita, maka Dia akan memberikan hikmatnya dan kasih karunia Allah itu ada pada saudara. Amin. Saudara, hal yang luar biasa yang boleh kita alami ketika Allah ada dalam hidup kita. Sekali lagi, Dia memberikan hikmatnya, ya. Dia telah memberikan bagaimana kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Memasuki tahun 2021 ini, saudara, sekali lagi kita perlu membuka hati kita. Ya. Kita perlu akan hikmatnya, ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi orang yang berpengetahuan dan pandai menghadapi situasi apapun yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Datang apa, saudara? Pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Saudara, saya percaya, ya, Tuhan akan memberikan ide-ide yang cemerlang, ya, ide-ide yang kreatif untuk usaha yang saudara jalankan, untuk bisnis saudara yang saudara jalankan. Bahkan Tuhan juga akan memberikan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif buat gereja kita. Sehingga gereja kita sekalipun menghadapi masa pandemi ini, sekalipun saudara menghadapi masa-masa di dalam kesukaran saat ini, tetap Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, pengetahuan kepada kita, untuk kita boleh menerima bagaimana ide-ide yang sangat kreatif dari Tuhan. Karena apa? Karena firman-Nya, sekali lagi, karena firman-Nya mendatangkan pengetahuan dan kepandaian. Luar biasa, ya. Saudara, ini yang saudara miliki dalam perjalanan sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan akan memberikan bagaimana pengetahuan dan kepandaian dalam hidup saudara. Jadi artinya apa? Jadi artinya Tuhan akan memberikan hikmat untuk apa yang akan saudara kerjakan. Nah, saudara, itu yang pertama, ya. Yang kedua, saudara, ya, ketika Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, ya, apa yang akan kita alami, ya, bahwa ketika kita membuka hati kita, ketika kita membiarkan Yesus hidup dalam diri kita, saudara, Dia tidak hanya memberikan hikmat kepada kita, ya, Dia tidak hanya mendatangkan pengetahuan dan kepandaian kepada saudara, ya, tetapi juga Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita. Wow, luar biasa, ya. Dia memampukan kita untuk mengerti, ya, untuk menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Amin. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Keluarga kita, ya. Tuhan mempercayakan kepada kita keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Saudara, saya percaya ketika saudara menjadi orang-orang yang cerdas, saudara adalah orang-orang yang mampu mengerti bagaimana menjalani kehidupan keluarga saudara untuk mengalami kebahagiaan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang pandai, banyak orang yang hebat, tetapi kita lihat bagaimana kehidupan rumah tangganya. Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Harta saudara, kekayaan saudara, uang saudara. Saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menerima bagaimana kemampuan dari Tuhan, yaitu kecerdasan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita bisa mengelola apa yang kita terima dari Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, jadi boleh dikatakan apapun yang saudara miliki, ya, apapun yang saudara terima saat ini, yang telah Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan akan memberikan kecerdasan kepada kita untuk kita bisa mengelola
Ya, bahkan Tuhan memampukan saudara untuk mengerti apa yang orang lain tidak mengerti. Seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, kita tahu bagaimana kisah Daniel itu adalah salah satu contoh orang yang dipenuhi hikmat dan memiliki kecerdasan daripada semua orang berilmu dan ahli jampi di istana Babel saat itu. Saudara, mari kita perhatikan ya apa yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ketika Allah tinggal di dalam kehidupan mereka. Ya, saudara, kitab Daniel 1 ayat 17 sampai 20 ya, ditulis di sana demikian. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Apa saudara? Pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Apa saudara? Daniel juga mempunyai apa? Pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, ayat 19. Ya, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi jelas sekali saudara. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak hanya hikmat, yaitu pengetahuan dan kepandaian yang Tuhan berikan buat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi juga kecerdasan yang membuat mereka mengerti bagaimana menerangkan arti mimpi Raja Nebukadnezar. Saudara, saya percaya ya, tidak hanya hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara, tetapi juga kecerdasan ketika sungguh-sungguh Tuhan tinggal di dalam kehidupan saudara. Untuk saudara boleh mengerti bagaimana mengembangkan, bagaimana mengartikan, bagaimana menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara, suatu kali ya istri saya diberi pengetahuan dan kepandaian oleh Tuhan. Ya. Bagaimana dia buat cheesecake. Ya, dia coba buat, saudara, singkat cerita, ya dia berhasil, dia buat cheesecake itu. Ternyata saudara, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Ya, Tuhan beri dia kecerdasan, artinya pengertian. Bagaimana dia mengembangkan dari apa yang dia telah buat. Ya, dia coba cari kemasan, dia foto-foto itu kuenya. Ya, lalu dia coba pasarkan, saudara. Ya, lalu puji Tuhan. Ya, dapat respon yang memang sungguh menyenangkan. Dan beritanya saudara, ini sampai ke sepupu saya, Fanny di Amerika. Ya, saudara, dia pesan ya untuk temannya. Dan temannya bilang, ya wow, enak sekali. Saudara, maaf, ini bukannya promosi, ya. Tapi ini adalah salah satu contoh sederhana. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Ketika Tuhan ada di dalam hidup saudara. Tuhan akan menjadikan saudara adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Tuhan akan memberikan saudara kemampuan untuk bisa mengerti apa yang telah saudara terima saat ini. Apa yang telah saudara miliki saat ini. Untuk saudara boleh mengembangkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan sungguh-sungguh saudara akan bisa mengerti di mana orang lain juga tidak. Di mana banyak orang lain tidak mengerti. Terakhir saudara, ya. Ketika Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, ya, saudara, kita akan melihat bahwa sungguh-sungguh orang-orang yang membuka hatinya bagaimana Tuhan tinggal dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi, makin dikasihi Allah.
dan dikasihi oleh manusia. Saudara, kehidupan Yesus di mana Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, ini telah menggambarkan kebenaran ini. Dalam Lukas 2 ayat 52 ditulis di sana demikian. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin apa saudara? Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, ditulis di sana apa? Makin apa? Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini selain mendapatkan kasih dari Tuhan. Ya, apalagi kalau sungguh-sungguh ya Tuhan makin mengasihi kita. Menjalani hidup ya atau menjalani tahun 2021 ini, kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu Dia tinggal dalam hati kita, supaya kita boleh sungguh-sungguh ya bagaimana hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya. Karena hanya oleh kasih Tuhan kita boleh menghadapi hari-hari kita dengan damai sejahtera, ketenangan yang dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan buat kita. Bertekunlah ya dalam pengharapan kepada Tuhan. Turuti perintah-Nya sehingga saudara menjadi teladan buat semua orang yang percaya. Karena tidak mungkin saudara dibiarkan sendiri. Tidak mungkin saudara menjalani hidup di tahun 2020 ini sendiri. Percayalah, Tuhan ya akan sungguh-sungguh mengasihi saudara. Saudara makin dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur yang telah Engkau siapkan buat setiap kami. Dan biarlah Tuhan, lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami akan terus mengingat akan kebaikan, kasih setia dan pengorbanan-Mu. Dan sungguh-sungguh kami boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati, mengurapi roti yang akan kami makan dan anggur yang akan kami minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara, apakah saudara bersama dengan keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggur? Mari kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dan mari kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita untuk boleh masuk ke dalam perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur yang telah kita makan dan minum bersama-sama sebagai tanda pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus Yesus untuk menebus akan dosa dan kesalahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang telah menyelamatkan akan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu jemaat GBI Hosana pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati setiap umat-Mu di dalam pemeliharaan penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kesehatan yang kami miliki. Karena oleh tubuh ini Tuhan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati setiap jemaat-Mu yang telah berulang tahun di bulan Desember. Tuhan berkati mereka terus dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dan Engkau campur tangan dari setiap apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Kami akan terus melihat bagaimana penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau pada pagi hari ini Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan lewat transfer yang akan kami lakukan. Tuhan berkati kolekte persembahan yang akan kami berikan dan kami sampaikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mencukupi, menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaannya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.